Oke, sekali lagi selamat pagi dan selamat datang di kuliah pengantar PWK. Um, Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan segera mengisi um, presensinya dengan scanning QR code yang ada di layar. Sebelum kita mulai masuk ke materi atau mungkin ini ada sedikit pengantar ke materi yang akan kita bahas minggu ini. Minggu lalu saya ajak teman-teman untuk berpartisipasi dalam kegiatan diskusi online tentang tentang profesi seorang perencana. Konteks yang saya berikan pada saat atau konteks yang saya berikan untuk membangun diskusi itu adalah situasi saat ini. Um, dan dan terima kasih atas kontribusi teman-teman sekalian. Saya melihat juga sudah banyak yang mengomentari, banyak yang saling mengomentari unggahan teman-temannya, um, dan total ada berapa ini kemarin ya, ada 54 kontributor dalam dalam kegiatan diskusi online ini. Sayangnya 4 diantaranya anonim, but that's okay. Dan karena jumlah unggahan ini yang cukup banyak, saya masih belum sempat membaca semuanya. Tapi saya coba tarik benang merah, saya coba merangkum hasil diskusi ini secara cepat begitu, dan saya menghasilkan kesimpulan more or less sebagai berikut. Saya kumpulkan semua 50 sekian unggahan tersebut, dan saya tarik 100 kata kunci yang paling sering muncul di antara 50 sekian unggahan tersebut. Dan dari situ saya memperoleh word cloud seperti ini. Now, yang saya dapat dari unggahan teman-teman sekalian adalah situasi yang sedang kita hadapi ini mengingatkan kita kembali akan pentingnya pertimbangan-pertimbangan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat atau public health and safety dalam konteks perencanaan atau tata ruang. Nah, seorang perencana setidaknya mempertimbangkan dua hal, solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. Nah, tentunya perubahan terhadap produk rencana yang biasanya disusun oleh para perencana itu tidak dapat dirubah dalam sekejap untuk mengakomodasi setiap perubahan keadaan. Namun bila kita bercermin pada pandemi yang sedang kita hadapi saat ini, para perencana mendukung upaya menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat dengan setidaknya membantu memetakan persebaran virus corona. Kata memetakan muncul, tapi kemunculan kata memetakan atau pemetaan itu tidak sering atau seprominent, sedominan kata-kata pandemi, kesehatan, protokol, dan perencanaan pembangunan gitu. Tapi pemetaan adalah salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh seorang perencana, oleh seorang planner untuk membantu upaya menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Nah, pemetaan tersebut dapat digunakan untuk menggolongkan wilayah-wilayah yang terdampak sesuai kategori
atau sesuai dengan tingkat infection rate, begitu ya. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat melakukan prioritisasi, mereka dapat menentukan prioritas penanganan dan menyesuaikan strategi mereka terhadap menyesuaikan strategi mereka terhadap zona-zona yang telah dipetakan tersebut, gitu. Tentunya tentunya tidak hanya infection rate yang dihitung, mungkin ada faktor-faktor lain yang dipertimbangkan. Sebagai contoh, actually that's a good example. Saya barusan ingat, tapi saya lupa nggak menampilkan di sini. Sebagai contoh, tidak hanya jumlah kasus atau infection rate yang dipertimbangkan, tapi juga misalnya begini, saya dan beberapa kolega di departemen sedang melakukan penelitian tentang strategi atau upaya memitigasi wabah di permukiman padat, khususnya rusunawa. Dan yang kami lakukan adalah kami melihat, selain melihat jumlah kasus yang terjadi di batas administrasi tempat rusunawa itu berada, dan jumlah kasus yang terjadi di rusunawa tersebut, kami juga mempertimbangkan jarak rusunawa tersebut terhadap fasilitas kesehatan misalnya. Kemudian selain jarak, kami juga mempertimbangkan ketersediaan fasilitas isolasi mandiri, ketersediaan fasilitas sanitasi, dan lain sebagainya. Jadi selain infection rate, hal-hal seperti itu yang masih berhubungan dengan perwabahan itu juga dapat dipertimbangkan untuk membangun tipologi atau zona-zona itu tadi. Dan kami sejauh ini kami telah memetakan dan mengidentifikasi rusunawa mana saja yang paling rentan, begitu. So, dan kembali ke upaya perencana membantu tenaga medis, tenaga medis, praktisi kesehatan, dan pengalaman yang diperoleh oleh perencana bersama dengan tenaga medis dan praktisi kesehatan itu dapat dijadikan input untuk penyusunan produk-produk rencana di masa yang akan datang untuk mengantisipasi kejadian serupa, untuk mengantisipasi wabah serupa. Ketika terjadi bencana alam, biasanya kita memetakan kembali zona-zona yang beresiko, dan kita akan memberikan input kepada pemerintah daerah untuk menghindari pembangunan di daerah-daerah tersebut misalnya. Tapi tentunya itu adalah contoh peran seorang perencana di dalam konteks public health. Atau kayaknya belnya masuk deh. Oh enggak. Permisi Pak. Iya. Mohon maaf, suaranya Bapak agak sedikit error Pak, pecah-pecah gitu suaranya. Pecah-pecah? Iya, kayak kurang jelas. Oke, saya nggak tahu di mana letak permasalahannya, tapi saya coba bicara agak pelan deh kalau gitu ya. Semoga itu bisa membantu. Atau oke, well, terima kasih atas inputnya. Oke, sampai mana tadi?
perencana dan peran perencana dalam konteks public health, kesehatan dan keselamatan masyarakat. Namun tentunya peran seorang perencana tidak hanya itu, tidak hanya menjamin, tidak hanya sekedar membantu menjamin kesehatan dan keselamatan, tapi peran perencana juga termasuk salah satunya menjamin akses publik ke berbagai sumber daya dan layanan-layanan, khususnya layanan dasar dengan merata. Selain masalah public health, minggu lalu saya juga menyediakan link ke sebuah artikel, ke sebuah laman yang membahas tentang bagaimana peran seorang perencana dalam menjamin atau dalam mewujudkan right to the city atau hak atas akses ke perkotaan gitu. So sebagaimana kalian semua ketahui bahwa kita memiliki sistem perencanaan atau sistem perencanaan tata ruang sebagai berikut. Kita memiliki rencana pembangunan yang bersifat umum, berisikan program-program pembangunan jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, begitu, dari level nasional hingga ke level kabupaten kota. Namun rencana-rencana pembangunan ini belum operasional, begitu. Mereka kemudian diterjemahkan kembali atau diperinci ke dalam rencana umum tata ruang, terus kemudian rencana umum tata ruang tersebut diperinci kembali ke dalam rencana detail. Lalu di manakah letak perubahan pada produk dalam konteks atau untuk menghadapi situasi seperti pandemi atau wabah sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Well, yang jelas sebentar. Okay. Not a problem. Sementara untuk menanggulangi dan mengantisipasi wabah atau kejadian-kejadian serupa di masa yang akan datang. Yang jelas mungkin antisipasi tersebut akan disebut atau akan disinggung di dalam rencana pembangunan dan rencana umum. Namun perubahan yang cukup substansial, yang cukup besar adalah di dokumen-dokumen seperti rencana detail tata ruang, bahkan mungkin hingga rencana tata bangunan dan lingkungan. Jadi dokumen-dokumen rencana yang paling dekat dengan atau yang paling operasional itulah yang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada dokumen-dokumen di atasnya, rencana umum, rencana pembangunan, mungkin hanya bersifat arahan atau himbauan begitu. So, itu membawa kita itu adalah sebuah wujud goodness me. Itu adalah wujud dari upaya mengakomodasi perubahan atau upaya mengakomodasi situasi dalam konteks perencanaan begitu. Dan itu membawa kita ke pokok bahasan hari ini, yaitu mengenai
beberapa berbagai macam tantangan pembangunan perkotaan. Kemudian tantangan-tantangan pembangunan ini, globalisasi, urbanisasi, kemiskinan, kualitas lingkungan, itu semuanya saya nggak suka mengatakan diperparah, tapi ya mau saya nggak bisa mencari padanan kata selain itu. Semua tantangan pembangunan ini diperparah dengan dengan adanya isu perubahan iklim saat ini yang sedang kita lalui juga. Dan perubahan iklim ini membawa atau meningkatkan intensitas ancaman bencana alam. Lalu ada tantangan-tantangan lainnya yang saya sebut di sini adalah kota pasca something begitu, and we will find out about that a little later on. So tantangan pembangunan yang umumnya kita kenal dan sering sekali kita bahas di dalam di dalam lingkungan Departemen PWK adalah tantangan-tantangan yang berhubungan dengan globalisasi, urbanisasi, kemiskinan, dan isu-isu lingkungan, kualitas lingkungan hidup perkotaan. Tantangan lainnya yaitu tantangan-tantangan tantangan selain ini adalah tantangan yang timbul dari perubahan kebijakan. Di Classroom saya sediakan beberapa video tentang diskusi Undang-Undang Cipta Kerja ketika undang-undang tersebut masih berupa rancangan undang-undang RUU. Beberapa diskusi itu yang diinisiasi oleh Lekota itu memberikan ilustrasi tentang challenges atau tantangan yang dihadapi oleh perencana dari segi kebijakan, dari segi perubahan kebijakan, gitu. So kita mulai dengan globalisasi. Beberapa waktu yang lalu, kalau kalian tahu sosial medianya, sosmednya ResearchGate, itu beberapa waktu yang lalu saya melempar sebuah pertanyaan ke ResearchGate. How does globalization affect the urban built environment? Bagaimanakah dampak globalisasi terhadap lingkungan perkotaan? Nah, pertanyaan ini banyak yang membaca, tapi yang menjawab cuma 3, sayangnya. Banyak yang membaca, banyak yang following, tapi yang jawab cuma 3, sayangnya. Dari tiga jawaban tersebut hanya dua yang berkaitan dan dua yang relevan begitu. Dan kedua jawaban tersebut memberikan ilustrasi bagaimana globalisasi itu mempengaruhi pembangunan kota begitu. Karena dunia kita ini semakin terhubung. We are now more connected than we were ever since I can remember begitu ya. Kita sekarang sudah semakin terhubung, semakin terkoneksi gitu. Dan konektivitas itu seperti yang disampaikan oleh Dr. Kani, yaitu dia memperbaiki atau dia meningkatkan economical strength atau kekuatan ekonomi begitu. Dan perubahan kekuatan atau tingkat level ekonomi ini itu tentunya merubah morfologi perkotaan melalui kegiatan konstruksi,
networking, terus kemudian pertumbuhan kawasan industri dan lain sebagainya. Namun di sisi lain peningkatan daya ekonomi itu kemungkinan besar atau dapat kemungkinan besar mengancam nilai-nilai tradisional ya area yang sedang mengalami pertumbuhan pertumbuhan ekonomi tersebut gitu. Lalu Dr. Masumi menyampaikan bahwa teknologi itu juga berpengaruh terhadap perubahan. Begitu saya kira teknologi seperti transportasi, terus kemudian teknologi komunikasi itu turut mendorong dan semakin mempermudah proses yang namanya globalisasi ini. Nah, bicara soal keterkaitan atau konektivitas antar kota. Kita bicara skala kota. Jangankan skala kota, skala individu saja. Kita sekarang dengan orang-orang di belahan dunia yang lain juga semakin mudah untuk berkomunikasi. Again, dengan kemajuan teknologi, globalisasi itu merambah tingkat lokal hingga tingkat individu. Di sini grafik yang kalian lihat di sebelah kiri layar adalah active social media user penetration di wilayah Asia Pasifik. Jadi pengguna medsos di kawasan Asia Pasifik. Indonesia jauh di atas India, tapi yang jelas kita lebih dari separuh penduduk Indonesia itu secara aktif menggunakan media sosial apapun itu, mau yang old school seperti Facebook atau mau yang Facebook atau Twitter atau yang lebih hip and trendy seperti Instagram atau lately TikTok dan sebagainya. Dan ada ini saya sajikan beberapa cuplikan penggunaan internet atau tingkat penggunaan internet di Indonesia yang menunjukkan bagaimana untuk memberikan gambaran bagaimana kita itu semakin terhubung. 196, hampir 200 juta. Ini pada November, ini adalah berita bulan November kemarin. Berita bulan November kemarin hampir 200 juta. Infografis di bawahnya itu saya ambil dari website Statista. Ini adalah angka bulan Oktober, 185 juta. Dalam waktu 1 bulan pengguna internet atau masyarakat atau penduduk yang memiliki akses ke internet itu menjadi 196 juta. Walaupun sebagian besar itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tapi ini angka-angka ini paling tidak memberikan gambaran betapa kita semakin bergantung atau betapa internet itu kita semakin terbiasa dengan penggunaan internet. Indonesia number 4, the highest number of internet users, number 4 in the world, dengan penetrasi 68%. 68% penetrasinya, 68% menggunakan atau terbiasa menggunakan internet, dan 59%, selisihnya hanya sedikit, itu adalah pengguna media sosial. Interesting. Lalu apakah artinya? So what does all this mean?
apakah artinya bagi perkotaan? Well, kalau sampai uh, level individu, you you and me gitu ya, yang level individu ini memiliki akses atau kontak dengan orang-orang di belahan lain dunia, apalagi kota yang merupakan um, sebuah kolektif gitu ya, atau sebuah kumpulan dari individu-individu tadi. Well, itu tentunya membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah kota. Nah, tantangan bagi pemerintah kota adalah untuk menjadikan kotanya berdaya saing, sekaligus tapi selain dia memiliki daya saing, kota yang dia pimpin itu harus menjadi bagian dari keterkaitan atau konektivitas atau jejaring dengan kota lainnya. Nah, Surabaya adalah kota yang mengantongi segudang penghargaan, I'm sure. Di satu sisi, penghargaan-penghargaan seperti itu adalah pengakuan terhadap pencapaian pembangunan kota. Kota manapun, nggak cuma Surabaya, kalau menerima penghargaan, apalagi penghargaan itu berasal dari luar negeri, itu kan berarti sudah ada berarti kan kota tersebut memperoleh pengakuan akan capaiannya, akan prestasinya. Kenapa saya highlight highlight penghargaan dari luar negeri? Karena kalau bukan karena konektivitas itu tadi, maka prestasi ini tidak akan terdengar, tidak akan terlihat oleh badan-badan atau lembaga-lembaga pemberi penghargaan dari luar negeri. So, good. Connectivity is good. Tapi di sisi lain kita juga perlu mengingat bahwa penghargaan semacam ini hanyalah efek samping dari proses pembangunan kota. Saya diwawancara oleh Surya Tribun selang berapa hari setelah Surabaya menerima Socrates Award. Dan saya mengatakan bahwa prestasi Surabaya itu nggak bergantung pada award tersebut, selama pemerintah kota Surabaya terus melakukan perbaikan, terus berbenah, maka award itu akan datang dengan sendirinya. Orientasi kita pada saat itu bukan pada pencapaian award seperti ini, tapi orientasi kita adalah atau orientasi Pemkot Surabaya adalah untuk memperbaiki lingkungan perkotaannya, untuk terus mewadahi kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya gitu. Atau mungkin beberapa minggu terakhir ini agak atau beberapa bulan terakhir, beberapa keputusan yang diambil oleh ibu wali kota kita mungkin tidak rasional, but who am I to say? Gitu. So, tantangan berikutnya adalah urbanisasi. Dari globalisasi semakin terhubungnya lingkungan perkotaan, maka penduduk dari kota lain kemudian melihat ternyata kota Surabaya seperti itu, ternyata Jakarta seperti itu, dan mungkin mereka akan tertarik untuk pindah. Dan perpindahan ini dari manapun itu turut mendorong perkembangan lingkungan perkotaan, turut mendorong proses urbanisasi. Nah, maaf,
Saya kira grafik ini nggak perlu saya perkenalkan kembali. Eh, Kalian pasti sudah berkali-kali mendengar tentang proyeksi pertumbuhan penduduk perkotaan di masa depan. Namun yang menarik dari grafik ini adalah laju pertumbuhan penduduk perkotaan yang lebih pesat dibandingkan proyeksi kajian terdahulu. UNCHS misalnya, mereka memproyeksikan bahwa urbanisasi akan mencapai 52% pada tahun 2020. Well, grafik di layar menunjukkan kalau urbanisasi itu sudah sampai ke hampir 56% tahun ini. Sorry, ini grafik tahun 2018. Pada 2018 sudah mencapai, pada 2018 sudah mencapai 56%. I think that's scary, gitu ya. Lalu dampaknya apa? Implikasinya apa? Well, seiring dengan semakin mengkotanya lokasi-lokasi atau tempat-tempat semakin mengkotanya desa-desa dan lain sebagainya gitu ya, atau semakin mengkotanya dunia, maka kita perlu mempertimbangkan penyediaan lapangan pekerjaan tentunya. Demand atau permintaan akan lapangan kerja semakin tinggi. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan penyediaan perumahan dan permukiman yang layak. Dan tentunya selain perumahan dan permukiman yang layak, kita juga perlu menyediakan sarana prasarana dan pelayanan dasar yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan ini yang terpenting, terjangkau. Permasalahan akan timbul jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi. Gitu. Salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu dampak yang umum dari proses urbanisasi. Kemiskinan adalah masalah krusial yang dihadapi oleh sebagian besar kota, mungkin atau bahkan hampir semua kota di Indonesia. Indikator kemiskinan antara lain adalah banyaknya penduduk yang tinggal di permukiman liar dan kumuh, kemudian akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan, layanan pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Kemudian itu adalah indikator umum kemiskinan. Kalau banyak penduduk kota atau penduduk suatu wilayah yang memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, maka itu adalah tanda-tandanya kalau kemiskinan mulai muncul dan mulai menjamur. Nah, keadaan itu diperparah lagi dengan keterbatasan atau mungkin ketidaksesuaian antara lapangan kerja yang tersedia dengan ketersediaan tenaga kerja. So, saya sering mendengar beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, saat ketika saya masih berada di Queensland, banyak orang yang mengatakan there are no jobs anywhere. Tidak ada pekerjaan di mana-mana, tidak ada lowongan. Tapi ketika saya buka job listing, what did I find? Banyak sekali perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja. Dan ini kan berarti ada mismatch di situ antara lapangan kerja yang tersedia dengan skill yang tersedia. Atau mungkin informasi lowongan pekerjaan itu tidak tersampaikan pada orang-orang yang membutuhkan.
Tapi apapun penyebabnya, ketidaksesuaian seperti ini itu memperparah keadaan, memperparah kemiskinan ini tadi. Um, dan implikasi yang lain adalah akses terhadap pelayanan dasar, kemudian selain lapangan pekerjaan, akses terhadap modal usaha dan informasi pasar itu juga kalau bagi mereka yang ingin memulai usahanya sendiri, maka mereka perlu informasi pasar, mereka perlu akses ke modal usaha, begitu. Kemudian selain yang jelas masalah kemiskinan, ada implikasi atau dampak-dampak lain dari urbanisasi yang masih berhubungan dengan kemiskinan, yaitu konflik antar golongan. Isu-isu keadilan muncul dan tentunya perlindungan sosiopolitik. Beberapa waktu yang lalu, Profesor Abidin Kusno menyoroti perbedaan karakteristik pertumbuhan perkotaan di Indonesia dengan negara-negara di Barat. Beliau juga menjelaskan konsep kota tengah yang berupaya mempertahankan kontinuum informal dan formal. I'm not gonna get into that too much, gitu. Namun Prof. Abidin Kusno berkeyakinan bahwa solusi terhadap isu kemiskinan di lingkungan perkotaan itu letaknya di garis kontinuum ini antara dan solusinya itu terletak di dalam hubungan antara sektor yang formal dan yang informal, gitu. Rekaman kuliah Kota Tengah ini kalau nggak salah sudah saya unggah di Classroom. Mungkin untuk perkuliahan yang lain saya harus cek dulu apakah saya sudah mengunggah Kota Tengah ini di pengantar PWK. But it's a very interesting lecture yang atau kuliah yang diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, dan saya sangat menyarankan atau merekomendasi kalian untuk akses dan nonton kuliah tersebut, gitu. Kalau misalnya saya belum unggah videonya ke Classroom, linknya bisa diakses dari slide ini. Mungkin setelah slide ini saya unggah gitu di Classroom. So, isu berikutnya adalah isu kualitas lingkungan hidup perkotaan. Okay, 2 seconds. Nah, kualitas lingkungan yang baik itu akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat, dan in the end dan di ujung-ujungnya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kualitas lingkungan hidup itu dipengaruhi oleh aspek-aspek fisik seperti kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah atau kesuburan tanah, gitu. Kemudian selain aspek-aspek fisik yang umumnya melekat pada karakteristik geografis suatu lokasi, aspek berikutnya yang turut mempengaruhi kualitas ini adalah kondisi lingkungan perumahan dan permukiman. Berapa rasio permukiman kumuh dibandingkan
dibandingkan permukiman secara keseluruhan, terus kemudian bagaimana soal kepadatan soal tingkat kepadatan tinggi, kepadatan rendah dan sebagainya. Terus tentunya juga kualitas dan keselamatan bangunan dan kesesuaian lokasi. Kesesuaian lokasi ini berhubungan dengan berhubungan dengan apa yang saya sebutkan di awal-awal kuliah tadi soal kalau sudah terjadi bencana di situ lebih baik lokasi itu dihindari gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana serta pelayanan kota lainnya. Kemudian aspek sosial, budaya, dan ekonomi itu juga turut mempengaruhi kualitas lingkungan hidup perkotaan. Kita tentunya tidak ingin terjadi kesenjangan dan ketimpangan antar golongan atau apalagi antar warga begitu. Dan ketimpangan atau kesenjangan ini bisa terjadi karena tidak tersedianya wahana atau tidak tersedianya wadah untuk menyalurkan kebutuhan sosial budaya, ya, seperti untuk menyampaikan aspirasi sosialnya dan untuk melakukan interaksi yang mungkin krusial bagi bagi nilai-nilai sosial yang dianutnya. Aspek yang terakhir adalah jaminan perlindungan hukum dan keamanan dalam melaksanakan kehidupannya. Khusus 3 aspek terakhir yang saya sebut, saya ada beberapa contoh gitu ya. Yang pertama, let's talk about ketersediaan sarana dan prasarana itu. Now, kalau kita bicara soal kesehatan masyarakat, saya lihat paling tidak di Surabaya ada beberapa public gym seperti ini, and I think that's good. I think that's a good thing. Di mana daerah militer sana itu ada public gym seperti ini. Dan kalau kita bicara soal kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, tapi kita abai soal sarana yang mendukung kesehatan masyarakat, di mana masyarakat yang ingin sehat misalnya harus bergabung dengan sebuah gym, harus membayar abonemen gym. Ya tentunya kalau kita keluar soal menyediakan layanan kesehatan, layanan kebugaran, ya that's nonsense gitu ya. So public gym seperti ini itu adalah contoh sarana prasarana yang mudah gitu ya, yang bagi saya mudah saya peroleh gitu. Sarana prasarana lainnya adalah seperti foto yang di sisi kiri. Ini adalah community bike repair station. Kalau di Brisbane itu nggak ada tukang tambal ban di pinggir jalan. Kalau di sini mah banyak. Tapi tukang tambal ban itu you have to pay them, right? Sedangkan community bike repair station ini gratis. Tools yang disediakan atau perkakas yang disediakan cukup untuk melakukan basic repair atau perbaikan sederhana seperti mengganti ban dalam misalnya, atau membuka gear dan mekanisme lainnya.
So perbaikan-perbaikan yang dasar, ada pompanya juga. Dan community bike repair station ini gratis. Ada teman saya yang um, yang kemudian yang sering menggunakan uh, repair station seperti ini untuk hampir semua perbaikan sepedanya. Dia nggak punya tools, dia nggak punya tempat untuk menyimpan tools, dan dan tools seperti ini juga cukup mahal. Jadi kalau sore hari dia datang ke repair station seperti ini, bawa sepedanya, dia mau ganti ban atau apa ya, dia sudah dia lakukan semuanya di situ. So um, hal-hal seperti ini adalah hal-hal kecil tapi dapat menunjang dan dapat turut memperbaiki atau turut berkontribusi dalam perbaikan lingkungan perkotaan itu tadi, public gyms dan fasilitas publik lainnya atau public facilities. Selain itu soal kebutuhan sosial budaya misalnya, upacara bendera dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia itu sudah mendarah daging. Itu bukan aktivitas yang itu bukan sekedar aktivitas yang menunjukkan nasionalisme, kecintaan terhadap tanah air. Bagi saya itu sudah menjadi bagian dari kebudayaan kita, gitu. Dan um, foto yang saya tampilkan ini adalah sebuah ruang publik, not in Indonesia, gitu, yang sering digunakan bukan sering lagi, setiap tahun, yang rutin dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, diaspora Indonesia, untuk melakukan atau untuk merayakan upacara kemerdekaan, upacara bendera dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kita tidak bisa merayakannya secara tepat waktu setiap 17 Agustus misalnya, tidak bisa. Kadang-kadang karena kalau 17 Agustus itu jatuhnya pada hari kerja, kita ambil weekend yang paling dekat. Pokoknya kalau nggak Sabtu Minggu gitu. So kadang-kadang upacara bendera 17 Agustus pada 20 Agustus misalnya. So yeah, I know it's kind of strange, tapi mau gimana lagi, kita hidup di negara orang waktu itu ya. Dan yang menarik di sini adalah saya tulis title-nya adalah ruang publik adalah sama dengan civic pride atau kebanggaan. Ruang publik adalah tempat untuk menunjukkan aspirasi masyarakat gitu. Dan foto ini adalah foto King George Square. Dan fun fact, komunitas diaspora Indonesia adalah satu-satunya komunitas yang merayakan hari kemerdekaannya secara besar-besaran di Brisbane. Asiknya lagi, Public Square ini itu letaknya persis di depannya balai kota, gitu. So yeah, it's interesting. Dan kalau sudah kayak gini, kalau sudah upacara bendera ini tertutup hanya bagi WNI yang berada di sana, gitu ya. Orang-orang lokal kalau mau nonton ya silakan nonton. Setelah upacara selesai, tenda-tenda yang di belakang ini, warung-warungnya mulai dibuka, dan saat itulah kita melakukan pertukaran pikiran, kita melakukan pertukaran budaya. Oke. Contoh ruang publik lainnya. Ruang publik atau ruang-ruang yang menjamin
menjamin menjamin keberlangsungan nilai-nilai sosial budaya kita gitu. Um, kami melakukan kami melakukan ibadah seperti ini di ruang publik, nobody cares. Paling ada yang lewat, lihat, ambil foto, terus jalan lagi, but nobody cares. Um, tentunya dan ini kita nggak bicara soal kita tidak hanya bicara soal ketersediaan wadah gitu ya. Kami mau beribadah dimanapun bisa, di taman, saya pernah di perpustakaan, di antara rak buku dan sebagainya. Tapi nggak cuma soal ketersediaan tempat secara fisik, tapi juga masalah akseptansi atau kemampuan masyarakat setempat untuk menerima kegiatan-kegiatan semacam ini, begitu. Kalau ada resistensi terhadap resistensi terhadap nilai-nilai budaya, ritual-ritual budaya yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, maka this wouldn't happen, begitu. Terus again, sekedar ilustrasi, ada ini ilustrasi soal ruang publik itu tadi. Ruang publik itu harus fleksibel menyampaikan aspirasi masyarakat, ya, upacara bendera tadi. Terus kemudian ruang publik dan pemerintah kota itu mengakomodasi ritual-ritual kebudayaan, ritual-ritual keagamaan, bahkan sampai ke ritual yang sifatnya private seperti upacara pernikahan ini. Begitu, semuanya wajib dijamin dan dilindungi oleh kerangka hukum yang berlaku. Dan hal-hal seperti ini yang perlu kita pertimbangkan sebagai seorang perencana, gitu. Nah, kalau tadi adalah rosy pictures atau gambaran berbunga-bunga soal kehidupan sebagai minoritas, ternyata enak juga gitu ya. Well, not always so, begitu. Karena lain di sana, lain di sini, begitu. Nah, kejadian penolakan seperti ini itu nggak cuma satu atau dua kasus, tapi di berita itu sering sekali muncul headline seperti ini, and that's sad, gitu ya. Karena dan ini belum lama, ini baru setahun yang lalu kayak gini. Beberapa tahun sebelumnya juga banyak penolakan yang terjadi. So dan for me, bagi saya personally gitu ya, kalau penolakan pendirian atau penolakan kegiatan apapun, nggak cuma kegiatan budaya dan keagamaan, kegiatan apapun, fasilitas apapun, kalau penolakan itu terjadi karena ketidaksesuaian dengan rencana pengembangan perkotaan, saya masih bisa maklum. Tapi kalau penolakan itu terjadi karena alasan selain itu, saya sebagai perencana, sebagai seorang arsitek, sebagai seorang planner, saya nggak bisa menerima itu. Saya pengen foto ini itu terjadi dimanapun. Ini adalah pengalaman saya ketika saya menjadi kaum minoritas, gitu. Dan ini seharusnya tidak terjadi di kampung halaman saya sendiri, gitu. Kampung halaman kita, not just me, it's also you, gitu ya. So, alasan apapun, kalau itu di luar konteks perencanaan, menurut saya, di luar konteks perizinan dan persyaratan teknis lainnya, it's unacceptable, begitu ya.
Dan saya kira tantangan gesekan sosial budaya seperti ini itu uh, mungkin akan terus kita alami hingga beberapa tahun ke depan. Ya, semoga trennya menurun, dan penurunan tren itu sama cepatnya, sama lajunya dengan pertumbuhan urbanisasi. Oke, dan kalau kita bungkus semua tantangan tadi, dan kita tambahkan aspek perubahan iklim, then we get something else. Kalau kita bicara soal perubahan iklim, maka tantangannya bukan hanya mengantisipasi ancaman-ancaman yang mungkin terjadi, tapi kita juga perlu mempertimbangkan pengurangan dampak pembangunan. Nah, dan upaya mengantisipasi ancaman bencana alam ini semakin hari semakin mendesak. Mengapa? Karena perubahan iklim itu semakin cepat terjadinya, dan mengingat proses urbanisasi yang begitu tinggi lajunya, maka kalau dua komponen ini kemudian bertumbukan dan tidak kita mitigasi, well, then a lot of bad things happen. Nah, proses alam seperti badai, siklon, atau kebakaran hutan, itu mungkin proses-proses alam seperti itu tidak dapat kita cegah. Tapi upaya mitigasi yang efektif melalui perencanaan tata guna lahan dan sebagainya itu dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Gitu. Well, ada beberapa hazard atau beberapa ancaman yang dapat diantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya. Misalnya kebakaran hutan. Kebakaran hutan sering terjadi di sini. Kalau di California, di Australia, itu adalah hal yang rutin, setiap tahun pasti kebakar. Karena itu adalah proses alam. Dan ada beberapa vegetasi, ada beberapa spesies binatang yang siklus hidupnya itu bergantung pada kebakaran ini tadi. Kalau tidak terjadi kebakaran, mereka akan punah. Kalau terjadi kebakaran, kita yang kena getahnya, gitu ya. Kebakaran seperti ini masih dapat kita tanggulangi secara langsung. Kita masih dapat mengupayakan pemadamannya, sehingga risiko terhadap keselamatan manusia, kemudian risiko kerusakan terhadap properti, risiko kerusakan terhadap infrastruktur dan sistem produksi lainnya itu dapat diminimalisir. Tapi banyak juga natural process yang tidak dapat kita antisipasi. Salah satu bencana terbesar yang pernah kita alami di era modern ini adalah tsunami yang melanda Aceh. Dan nggak cuma Aceh yang kena dampaknya waktu itu kan, Thailand juga kena, Sri Lanka juga kena, dan daerah situ kena. Dan beberapa subsequently, ini tahun 2004, terus kemudian di tahun 2011 ya, ada tsunami juga yang menghantam pesisir Jepang sampai reaktor Fukushima itu bocor begitu, sehingga mereka tidak hanya berurusan dengan
tidak hanya berurusan dengan kerusakan akibat gelombangnya, tapi juga berurusan dengan radiasi, begitu. So ini adalah beberapa tantangan, beberapa challenges uh, yang diakibatkan oleh perubahan iklim dan proses-proses alami, proses-proses alam, begitu. Kita cuman kita sebagai kita sebagai manusia, kita nggak bisa kita apa yang bisa kita lakukan itu sangat terbatas. Paling kalau seperti tsunami itu masih bisa diantisipasi dengan memasang pelampung dan sensor-sensor lain. Gempa juga bisa diantisipasi dengan memasang sensor. Terus kemudian kemudian kebakaran hutan itu bisa kita perhatikan pola pola waktunya dan sebagainya, pasti siklusnya dapat kita antisipasi, gitu ya. Tapi that's all we can do. Selebihnya ya kita sesuaikan rencana-rencana pembangunan kita, dengan hazard, dengan melakukan hazard mapping dan upaya-upaya mitigasi lainnya. Kita hindari daerah rawan gempa, kita hindari pesisir yang rawan tsunami misalnya, kita hindari daerah yang rawan longsor, dan tentunya jangan sampai pembangunan perumahan itu masuk ke atau menginfiltrasi lingkungan hutan. Itu adalah proses alam. Tapi ancaman itu tidak hanya terjadi oleh faktor-faktor eksternal kita. Ada juga tantangan-tantangan yang berasal dari internal manusianya sendiri, selain sosial budaya tentunya. Disinilah saya menawarkan istilah kota dan wilayah pasca titik-titik, pasca pandemi, pasca perang, dan bencana lainnya. Kalau yang pasca pandemi, saya rasa udahlah, kita sudah setahun ini bicara soal pandemi, mungkin kata itu sendiri sudah menjadi kita udah belenger gitu ya mendengar kata pandemi. So let's have a look at mari kita lihat ancaman dari manusia itu sendiri. Kalau di Classroom saya share artikel mengenai Post Coronavirus City. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa selain wabah, penyakit, dan bencana alam, ancaman lain yang mempengaruhi pembangunan perkotaan adalah akibat perbuatan manusia itu sendiri. Peperangan salah satunya. Ini mungkin adalah foto yang di kiri ini adalah dari peristiwa yang mungkin tidak terlalu atau mungkin yang jarang kita dengar, begitu. Ini adalah foto Sarajevo, ex Yugoslavia, dan Sarajevo adalah kota yang pernah menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin tahun 84. You can see di sini Sarajevo 84. Setelah menjadi tuan rumah itu, mereka mengalami peperangan Bosnia. Lalu terjadi pengepungan kota Sarajevo. Podium yang ada di foto ini adalah podium juara yang menyaksikan tuan rumah merebut medali perak di lomba slalom. Podium ini itu juga sekaligus menjadi lokasi pembantaian pada peperangan Bosnia. Itu. Nah, Indonesia sudah melalui era peperangan di masa yang sangat lampau. Tapi kalau Sarajevo ini masih relatif baru, begitu ya. So, bagaimana sebuah kota
dapat bangkit dari peristiwa seperti itu. Lalu ada juga di sebelah kanan adalah kota adalah cuplikan atau foto dari sudut kota Pripyat. Pripyat menjadi korban korban radiasi nuklir akibat kelalaian teknisi pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Ya, yang dua tadi peperangan dan satu orang dapat berakibat pada satu wilayah gitu ya. Dan sampai sekarang Pripyat ini nggak bangkit-bangkit. Sampai sekarang Pripyat ini nggak bisa dihuni sama sekali karena tingkat radiasinya masih cukup tinggi. Ada beberapa zona yang radiasinya sudah cukup aman sehingga beberapa tahun terakhir diselenggarakan walking tour atau tour jalan kaki menelusuri kota Pripyat. Ya, kalau kalian if your idea of having fun is to walk through a nuclear wasteland, then Pripyat might be your next travel agenda, gitu. So, in a nutshell, again, selain bencana alam, selain ancaman-ancaman dari planet kita sendiri, ada juga beberapa ancaman akibat perbuatan manusia. Peperangan itu terjadi karena apa? Ya karena dua kelompok manusia saling bermusuhan, lalu mereka berantem, gitu ya. Yang menjadi korban adalah orang lain, dan dalam konteks perencanaan wilayah dan kota, ya yang menjadi korban adalah kotanya itu sendiri atau beberapa kota. Bahkan proses kita dalam perjuangan kita mencapai kemerdekaan, berapa kota yang hancur? Banyak. Dalam Sarajevo juga sama, dalam proses keluar dari political struggle, Sarajevo hancur. Sampai sekarang mereka mengatakan, penduduk setempat mengatakan bahwa kita masih bisa melihat lubang-lubang bekas peluru yang akibat peperangan tersebut. Terus Pripyat, kalau Fukushima kan karena kebocorannya karena bencana alam. Dan again, siapa juga yang who had the bright idea of meletakkan nuclear power plant di dekat cukup dekat dengan garis pantai. Ya, mungkin mereka waktu itu lupa atau tidak mengantisipasi ombak yang akan datang sampai sejauh itu. Tapi Pripyat adalah contoh dari kelalaian satu orang yang tidak mau mengakui bahwa salah satu reaktornya itu bermasalah. Dia bilang teruskan aja sampai akhirnya reaktornya itu hancur. Radius radiasinya ya hingga 100 km lebih, dan sampai sekarang bekas reaktor itu ditutupi oleh selubung gitu. Mereka membangun selubung untuk menutupi bekas reaktornya, tapi setiap tahun selubung tersebut ditambah lagi karena pancaran radiasinya tapi semakin tahun semakin kuat malahan. So that's akibat satu orang gitu. So macam-macam ancaman yang kita hadapi, macam-macam. Kita perlu mengantisipasi selain faktor-faktor fisik, tapi juga manusia itu sendiri. Again, berikutnya saya ingin menyampaikan
saya ingin menyampaikan soal tugas besar. Um, Kegiatan diskusi online yang kita lakukan minggu lalu, seperti yang saya sampaikan, itu untuk menggantikan ujian akhir semester. Dan karena ujian akhir semesternya sudah diambil lebih awal, maka tugas besar untuk menutup perjalanan kita di semester ini, itu harapan saya mendapat porsi waktu yang sedikit lebih banyak begitu. Ringkasan tugas besar adalah sebagai berikut. Tugas besar itu terdiri atas 2 komponen. Yang pertama adalah laporan, yang kedua adalah presentasi laporan itu sendiri. Laporan yang disusun berisi review atau ulasan terhadap isu-isu perencanaan perkotaan. Ada 3 hal yang perlu disampaikan di dalam laporan tersebut. Latar belakang atau deskripsi, gambaran isu atau permasalahan yang kalian angkat. Kemudian isu tersebut kalian evaluasi sesuai dengan konsep perencanaan yang relevan. Dan setelah kalian evaluasi, kalian coba cari solusinya, solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut itu apa, dan tentunya mengapa solusi tersebut adalah, atau solusi tersebut kalian anggap solusi yang tepat gitu. There is no right or wrong di sini. Selama kalian bisa menyajikan sebuah solusi dan kalian memberikan alasan yang kuat mengapa solusi itu dipilih, then that's fine. Gitu ya. Lalu tentunya ada sesi presentasi, tapi berbeda dengan presentasi pada umumnya. Kalau kita seandainya ketemu tatap muka secara langsung di kelas, ya saya akan meminta teman-teman untuk presentasi secara langsung. Tapi karena kita sekarang ketemunya lebih sering, atau bahkan kita ketemunya selama ini melalui platform virtual, melalui ruang imajiner gitu ya. Maka presentasi yang dilakukan adalah dalam bentuk rekaman. Rekaman presentasi ini diunggah ke Flipgrid dengan durasi maksimal 10 menit. Mengapa kami memilih jalur rekaman ini? Karena kami ingin meminimalisir, mengantisipasi sesuai dengan tema yang barusan disampaikan. Kami ingin meminimalisir atau kami ingin mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan teknis. Tadi di awal perkuliahan saya sudah ditegur soal kualitas suara, kualitas audio saya, dan saya nggak mungkin troubleshooting saat itu kan, selama suara saya masih tersampaikan walaupun mungkin agak terdistorsi begitu. Ya udah saya teruskan aja. Tapi kalau seandainya kendala teknis yang dihadapi adalah mati listrik misalnya, listrik mati, atau tiba-tiba ada kerusakan pada hardware dan lain sebagainya gitu, dan kalian saat itu sedang melakukan presentasi, tentu itu akan menambah unnecessary stress gitu ya. Nah, if that happens to me now, I would have an extra stress as well. Oleh sebab itu kami memilih pendekatan rekaman presentasi yang diunggah untuk kami evaluasi begitu. Apa isi presentasinya? More or less sama.
ada penjelasan isu dan ada penjelasan mengenai isu dan mengapa isu tersebut penting atau menarik untuk dibahas. Lalu isu tersebut kalian evaluasi sesuai dengan konsep perencanaan yang relevan. Kemudian sajikan solusinya dan sama sih penutup baik di presentasi maupun di laporan harus ada. Saya lupa meletakkan di bawah solusi tadi. Sampaikan sebuah kesimpulan atau mungkin ringkasan terhadap isu dan solusi yang telah dibahas. Now, TOR tugas atau rencana evaluasi sudah dapat kalian peroleh di Classroom. Namun link untuk mengumpulkan laporan dan untuk mengunggah presentasi belum saya sediakan di Classroom, and that's something that I hope I can get done today. Ya, saya kira instruksi lebih lanjut dapat kalian peroleh di Classroom, begitu. Dan ini adalah tugas kelompok, bukan tugas individu. Satu kelompok, kalau menurut rencana evaluasi, satu kelompok adalah sekitar 6 orang, tapi kita di sini ada berapa orang ya? 50 something. So ya, mungkin 5-6 orang satu kelompok. That should be okay. Mohon daftar kelompoknya bisa segera disampaikan ke saya, maksimal nanti sore, mungkin antara jam 4 jam 5 begitu maksimal, supaya saya dan Pak Cahyono bisa membagi siapa yang dapat kelompok yang mana begitu ya. Sebelum mengumpulkan laporan dan presentasi, paling nggak kalian asistensi ke saya dan atau ke Pak Cahyono minimal sekali. Dan tugas besar ini, baik laporan maupun presentasinya, dikumpulkan pada minggu terakhir, minggu ke-16, yang jatuhnya pada bulan, saya sekarang 13, jatuhnya pada bulan Januari, more or less pertengahan Januari begitu. Ya, masalah format laporan dan sebagainya ada di rencana evaluasi. Presentasinya bisa berupa rekaman presentasi ini bisa berupa slide PPT seperti biasa yang kalian beri rekaman suara, atau kalau misalnya mau kombinasi antara slide dengan slide dan cuplikan webcam, monggo silahkan, itu juga bisa dilakukan. Kami tidak membatasi format, kami tidak memberikan format baku begitu tentang bagaimana presentasi itu harus dilakukan. Kalau misalnya kalian mampu dan sempat membuat sebuah video ya, sebuah video yang sebuah like a proper video begitu, bukan slide dan webcam, silahkan berkreasi sebebas-bebasnya dalam presentasi ini. Yang penting durasi maksimal adalah 10 menit.
gitu. Sebelum sebelum saya mengakhiri, bila ada yang mungkin ada yang ingin bertanya atau berkomentar, um, waktu dan tempat saya persilahkan. Kalian tidak perlu raise hand, silakan langsung unmute untuk menyampaikan opini atau pertanyaan. Dan sekali lagi, bila bagi yang belum melengkapi atau mengisi daftar kehadiran, silahkan scan QR code yang ada di layar. Bagi yang akun MyITS-nya terkunci for one reason or another, it happens, I know. Maka saya akan merujuk pada kehadiran atau jumlah pada daftar partisipan di sesi ini, gitu. So, monggo, bila ada yang ingin disampaikan or if there's something that I missed, silahkan. Misi Pak, Sure. saya izin bertanya. Mohon maaf sebenarnya mungkin saya kurang dengar tadi. Untuk isunya itu skalanya itu se-Indonesia doang atau gini Pak, bisa internasional gitu Pak? Okay, good question. Karena saya belum menyampaikan lingkup isunya. di rencana evaluasi tidak disebutkan mengenai lokasi tugas besar. Sehingga saya asumsikan kalau kalian boleh mengambil isu dalam negeri maupun luar negeri. Namun saya lebih condong ke pembahasan isu-isu lokal kalau bisa. Tapi kalau seandainya ingin membahas isu dari luar, maka maka kami persilahkan. Sebentar. Again, soal isu yang ingin diangkat bisa dari dalam maupun dari luar negeri, tapi kami sarankan untuk mengambil isu dalam negeri kalau bisa, gitu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, Abi, atau sudah jelas? Sudah Pak, terima kasih Pak. Okay, cool. Ada lagi yang ingin bertanya atau berkomentar seputar tugas atau materi yang disampaikan tadi? Oke, apabila tidak ada yang ingin disampaikan, maka saya kira kita bisa mengakhiri pertemuan kita minggu ini. Dan karena minggu depan itu tidak termasuk public holiday ya, karena nggak jadi public holiday begitu. Kita public holiday-nya hanya tanggal 24, 25, kemudian tanggal 31 dan tanggal 1 kalau nggak salah. Jadi sesi minggu depan saya sediakan untuk asistensi secara kolektif, progress monitoring begitu. Apabila ada kelompok yang ingin asistensi per kelompok,
maka kalian bisa menghubungi saya atau Pak Cahyono untuk membuat janji terlebih dahulu, dan kita akan atur jadwal ketemuannya begitu. Sorry. Minggu depan asistensi kolektif, asistensi secara asistensi secara per kelompok. Silakan bikin janji terlebih dahulu. Again, saya ingatkan daftar kelompoknya segera disampaikan. Saya lupa kalau kita punya WAG. Bisa disampaikan melalui WAG atau melalui Komting. Paling lambat nanti sore jam 4 atau jam 5, supaya saya dan Pak Cahyono bisa segera mendistribusikan kelompok-kelompok tersebut begitu. So 5-6 orang per kelompok, dan keterangan lebih lanjutnya silahkan mengakses rencana evaluasi yang ada di Classroom. Saya akan siapkan saya akan mempersiapkan platform pengumpulannya melalui Classroom. Someone in the chat. Oke, terima kasih Bina. Saya akan mempersiapkan platform pengumpulannya di Classroom. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan minggu ini. Sampai jumpa di sesi asistensi, baik secara kolektif maupun individu per kelompok. Terus terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, khususnya teman-teman yang hadir beberapa waktu lebih awal begitu. Good on you. Dan sebelum saya lupa, bagi teman-teman yang merayakan hari Natal minggu ini, selamat mempersiapkan perayaan Natal, dan saya ucapkan selamat merayakan hari Natal. May goodwill, peace, and joy be bestowed upon you all. So, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Merry Christmas and sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.